pagi buat kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erastus Saputra Jenrate dan saya merupakan perwakilan dari kelompok 4, di mana kelompok 4 mata kuliah literasi matematika. Kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai ekologi dan pelestarian lingkungan, yaitu modul penguatan numerasi sains. Nah, adapun anggota dari kelompok 4 itu, yang pertama saya sendiri, Erastus Saputra Jenrate, yang kedua ada Lukiana Jasmine Latifa, lalu yang ketiga ada Neva Zahira, yang keempat ada Tristanian Auramadani, dan yang terakhir ada Yayang Permata. Oke. Di sini informasi modul yang diberi penguatan numerasi. Dilihat dari kompetensi dasar, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya serta dinamika populasi, di mana indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menjelaskan pengertian ekosistem dan komponennya, yaitu biotik dan abiotik, lalu mengidentifikasi bentuk interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem, lalu menganalisis perubahan jumlah populasi akibat interaksi antar makhluk hidup. Kemudian KD yang kedua adalah menyajikan hasil pengamatan tentang interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya serta upaya pelestarian lingkungan, di mana indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah menyajikan hasil pengamatan tentang interaksi makhluk hidup dalam ekosistem seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan sebagainya. Kemudian menyusun laporan tentang upaya pelestarian lingkungan berdasarkan hasil observasi atau studi pustaka. Oke. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan komponen-komponen ekosistem seperti biotik dan abiotik, serta bentuk interaksi makhluk hidup dalam ekosistem secara tertulis dan lisan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perubahan populasi akibat interaksi dalam ekosistem melalui kegiatan diskusi dan pengamatan sederhana. Lalu peserta didik mampu menyusun laporan atau kampanye sederhana mengenai upaya pelestarian lingkungan di sekitar tempat tinggalnya berdasarkan hasil pengamatan atau studi pustaka. Oke, deskripsi pembelajaran bisa kita lihat bahwasanya materi ekologi ini membahas hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, di mana modul ini peserta didik diajak untuk memahami konsep ekosistem melalui pengamatan, analisis data populasi, dan permodelan interaksi dalam bentuk rangkaian atau jaring-jaring makanan. Melalui pendekatan numerasi sains, peserta didik dilatih untuk membaca, menginterpretasikan, dan menyajikan data lingkungan dalam bentuk tabel, grafik, serta melakukan perhitungan sederhana yang berkaitan dengan dinamika populasi dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Modul ini menekankan pentingnya pelestarian lingkungan melalui kegiatan kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, pendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Oke. Lanjut, adapun landasan teorinya itu di mana materi ekologi dan pelestarian lingkungan ini berfokus pada hubungan antara makhluk hidup serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Di mana modul ini menggunakan pendekatan konstruktivisme, siswa membangun pemahaman melalui pengalaman langsung seperti observasi lingkungan dan analisis data ekologi. Lalu berdasarkan teori Brunner mendukung pembelajaran bertahap melalui tahap enaktif, yaitu pengamatan langsung, ikonik menggunakan gambar atau grafik, dan simbolik menggunakan data atau simbol ilmiah. Lalu pendekatan realistik matematik education juga diterapkan untuk menghubungkan konsep ekologi dengan kehidupan nyata seperti menganalisis data populasi atau pencemaran lingkungan, yaitu dengan mengintegrasikan literasi numerasi, siswa dilatih untuk membaca, menginterpretasi, dan menyajikan data lingkungan sehingga mampu berpikir kritis dan membuat keputusan berdasarkan informasi ilmiah yang relevan. Nah, adapun pertanyaan penyemantik yang dicontohkan seperti apa yang akan terjadi jika salah satu makhluk hidup dalam ekosistem tiba-tiba punah. Yang kedua, pernahkah kamu melihat sungai yang tercemar? Menurutmu bagaimana dampaknya terhadap makhluk hidup di sekitarnya? Dan mengapa menjaga keseimbangan lingkungan penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya? Lanjut, dalam pemahaman bermakna, konsep ekologi dan pelestarian lingkungan itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Makhluk hidup bergantung pada keseimbangan ekosistem untuk bertahan hidup. Kemudian aktivitas manusia seperti penebangan hutan, pencemaran air, udara, dan penggunaan bahan kimia secara berlebihan itu dapat mengganggu keseimbangan dan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, dengan memahami ekologi secara konseptual dan aplikatif, siswa itu bisa menghubungkan antara makhluk hidup dan lingkungannya secara menyeluruh.
Mereka juga dilatih untuk berpikir kritis dalam menganalisis masalah lingkungan dan menyelesaikannya secara bijak. Lalu melalui pengamatan, pengumpulan data, dan analisis sederhana, siswa itu mampu mengembangkan kemampuan numerasi dalam konteks sains, seperti menghitung populasi, menganalisis grafik perubahan lingkungan, dan menyusun solusi berbasis data. Hal ini menjadikan pembelajaran ekologi itu lebih bermakna, kontekstual, dan relevan dengan tantangan nyata yang mereka hadapi di lingkungan sekitar. Lalu deskripsi pembelajaran, di mana konteksnya sendiri ada pribadi, siswa diajak untuk menyadari pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan melalui aktivitas sehari-hari seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Melalui pengalaman langsung ini, siswa itu mampu memahami bahwa tindakan individu memiliki dampak terhadap keberlangsungan ekosistem di sekitarnya. Kemudian konteks sosial budaya, konsep pelestarian lingkungan dipahami melalui budaya gotong royong, membersihkan lingkungan, kegiatan menanam pohon bersama, serta kearifan lokal dalam menjaga hutan, sungai, dan lahan pertanian. Seperti misalnya tradisi subak di Bali itu dalam pengelolaan air menunjukkan bagaimana nilai budaya itu mendukung kelestarian lingkungan dan menciptakan kehidupan yang seimbang antara manusia dengan alam. Lalu berdasarkan konteks saintifik, konsep ekologi itu mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Melalui pengamatan langsung di lingkungan seperti ekosistem taman sekolah, kolam, atau kebun, siswa itu mampu mengidentifikasikan komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme lainnya, dan komponen abiotik seperti air, cahaya, dan suhu, serta interaksi yang terjadi di antara keduanya. Oke. Deskripsi pembelajaran yang berdasarkan konten. Di sini ada sains, biologi. Pembelajaran ekologi dan pelestarian lingkungan kelas 7 mencakup pemahaman tentang struktur dan fungsi ekosistem, interaksi antar makhluk hidup, serta hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Siswa mempelajari konsep rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aliran energi, serta dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan seperti polusi dan deforestasi. Lalu melalui objek pengamatan dan eksperimen sederhana, siswa itu diajak untuk memahami pentingnya keanekaragaman hayati dan mendorong penerapan tindakan penerapan lingkungan berbasis sains seperti pengomposan, konservasi air, dan daur ulang. Nah, selanjutnya di level kognitif ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Aktivitas pembelajaran diawali dengan permasalahan yang diawali dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu bisa menuntut peserta didik melakukan ketiga level kognitif tadi. Pertama, peserta didik itu diminta untuk mengamati, mengidentifikasi informasi yang diberikan. Pada tahap ini, peserta didik itu mampu melakukan pemahaman terhadap masalah. Lalu yang kedua, peserta didik itu dituntut untuk menentukan atau memilih strategi yang tepat, serta menerapkannya dalam menentukan jawaban yang berhubungan dengan ekosistem, jaring-jaring makanan, dan pelestarian lingkungan. Dengan menjawab pertanyaan terkait poin kedua, berarti peserta didik itu sudah menguasai level penerapan. Lalu yang ketiga adalah peserta didik itu diminta untuk menilai dan mengevaluasi pernyataan terkait ekologi dan pelestarian lingkungan. Peserta didik itu diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan alasan dari jawaban yang diberikan. Lalu di akhir masalah, peserta didik itu diminta untuk menyimpulkan terkait ekologi, cara pelestarian lingkungan. Maka dari itu, dengan aktivitas pembelajaran ini, peserta didik itu telah digiring untuk melakukan penalaran. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada teman selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah tuntutan numerasi. Nah, di dalam tuntutan numerasi ini terdapat konten matematika di mana itu ada bilangan, presentasi, perbandingan, pengukuran, dan data statistika. Nah, untuk tuntutan numerasinya, pada konten bilangan itu menafsirkan bilangan yang menunjukkan jumlah organisme dalam suatu populasi di ekosistem. Yang kedua, presentasi itu di mana menghitung persentase penurunan atau peningkatan populasi organisme akibat perubahan lingkungan. Yang ketiga itu ada perbandingan di mana membandingkan jumlah produsen, konsumen, dan dekomposer dalam suatu rantai makanan. Yang keempat itu ada pengukuran di mana pengukuran suhu dalam eksperimen. Nah, yang terakhir itu ada data dan statistika di mana tuntutan numerasinya itu menyajikan dan menganalisis data tentang perubahan populasi makhluk hidup membaca diagram atau grafik tentang tren kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap ekosistem. Nah, alokasi waktunya itu ada 2 jam pembelajaran, alatnya itu ada lembar data populasi hewan dan tumbuhan, dan termometer. Untuk medianya itu ada gambar sketsa ekosistem.
Oke, selanjutnya itu ada pembelajaran pertama. Nah, di sini aktivitas pertama yaitu interaksi antar komponen ekosistem, ukur suhu di sekitar. Yang pertama ada deskripsi aktivitas modul. Dalam aktivitas ini, siswa diajak untuk mengamati dan mencatat suhu di berbagai tempat di sekitar mereka, seperti ruang kelas, taman sekolah, kolam, atau tempat teduh dan tempat terbuka. Pengamatan dilakukan pada waktu yang berbeda, misalnya pagi, siang, dan sore hari. Nah, berdasarkan data suhu tersebut, siswa diminta untuk menganalisis bagaimana suhu lingkungan mempengaruhi keberadaan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan kecil atau serangga, dan mikroorganisme. Nah, di sini siswa kemudian mendiskusikan bagaimana makhluk hidup beradaptasi dengan kondisi suhu lingkungan, serta menjelaskan hubungan antara komponen abiotik suhu dan komponen biotik makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, selanjutnya deskripsi aktivitas penguatan numerasi. Nah, pada aktivitas ini, mengintegrasikan kemampuan numerasi dengan cara mengukur dan mencatat suhu dalam satuan derajat Celcius menggunakan termometer. Data suhu yang dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, di sini siswa diminta untuk yang pertama menyusun tabel pengamatan suhu dari berbagai tempat dan waktu. Yang kedua, menghitung rata-rata suhu tiap lokasi. Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk grafik batang. Yang keempat, membandingkan suhu antara lokasi dan waktu. Yang terakhir, menjawab pertanyaan berdasarkan data yang telah disusun. Oke, nah, masalah pertama yaitu mengamati dan menganalisis suhu lingkungan. Contoh tabelnya itu ada lokasi di mana ada ruang kelas, halaman terbuka, taman sekolah. Ada pagi itu dengan derajat Celcius, yang sama rata-rata sore, dan sebagainya. Nah, dari tabel tadi dikasih pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama itu menghitunglah rata-rata suhu di masing-masing lokasi. Yang kedua, lokasi manakah yang memiliki suhu tertinggi pada siang hari? Mengapa bisa demikian? Yang ketiga, bagaimanakah suhu antara taman sekolah dan halaman terbuka pada pengaruhnya terhadap makhluk hidup yang ada di sana? Yang keempat, berdasarkan grafik suhu, apakah ada hubungan antara suhu dengan aktivitas makhluk hidup di tempat tersebut? Jelaskan. Yang kelima, apakah suhu termasuk komponen biotik atau abiotik dalam ekosistem? Jelaskan pengaruhnya terhadap komponen lainnya. Nah, dengan kegiatan ini, siswa diajak untuk memahami pentingnya suhu sebagai faktor lingkungan dan bagaimana hal itu mempengaruhi interaksi antar komponen ekosistem, sekaligus melatih kemampuan numerasi dalam bentuk pengukuran, perhitungan, penyajian data, dan interpretasi grafik. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aktivitas kedua, yaitu pengaruh komponen abiotik terhadap suatu organisme dengan mengamati pertumbuhan kacang hijau. Untuk deskripsi aktivitas modul ini, dalam aktivitas ini siswa diajak untuk mengamati dan mencatat bagaimana perkembangan pertambahan tinggi tanaman kacang hijau yang ditanamnya dengan menggunakan kapas kering, kapas basah, dengan juga larutan garam, pupuk area, di ruangan gelap dan di ruangan terang. Pengamatan dilakukan pada selama 10 hari. Berdasarkan data pengamatan tersebut, siswa diminta untuk menganalisis bagaimana pengaruh komponen abiotik terhadap pertumbuhan tanaman kacang tersebut. Nah, untuk deskripsi aktivitas penguatan numerasinya, yaitu aktivitas ini mengintegrasikan kemampuan numerasi dengan cara mengukur dan mencatat pertambahan tinggi tanaman kacang hijau dalam satuan sentimeter menggunakan alat ukur panjang seperti penggaris dan lain-lain. Data pertambahan tinggi ini dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, siswa akan diminta untuk menyusun tabel pengamatan pertambahan tinggi tanaman kacang hijau yang diberikan perlakuan yang berbeda-beda. Lalu, siswa diminta untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk grafik dan membandingkan pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau di setiap perlakuannya. Lalu, siswa akan menjawab pertanyaan berdasarkan data yang telah disusun. Nah, untuk masalahnya itu siswa
Tanamlah masing-masing 3 biji kacang hijau ke dalam beberapa pot yang berisi kapas. Berikut adalah perlakuan untuk setiap pot. Nah, jadi ada 6 pot yang diberikan perlakuan berbeda-beda. Untuk pot A itu dia diberikan kapas kering dan disimpan di tempat yang terang. Pot B itu diberikan kapas basah dan disimpan di tempat yang terang. Lalu pot C diberikan kapas basah dan disimpan di tempat yang gelap. Lalu pot D itu diberikan kapas basah, cuka 25% dan disimpan di tempat yang terang. Lalu untuk pot E itu kapas basah dan larutan garam 20% dan disimpan di tempat yang terang. Lalu pot F yaitu kapas basah, pupuk area dan disimpan di tempat yang terang. Nah, amati pertumbuhan kacang tersebut. Kemudian catat data pertambahan tinggi tanaman kacang selama 10 hari dalam bentuk tabel. Ini adalah tabel yang akan diisikan oleh siswa, di mana pada tabel tersebut ada bagian pot A, pot B, sampai pot F. Lalu ini ada tinggi tanaman di hari pertama, kedua, ketiga, sampai ke-10. Nah, perhatikan tabel pengamatan yang sudah diisi tadi. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, buat grafik pertumbuhan kacang untuk setiap perlakuan. Yang kedua, jelaskan pertumbuhan kacang untuk setiap perlakuannya. Yang ketiga, komponen abiotik apa saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan berdasarkan hasil percobaan. Lalu, apa kesimpulan dari percobaan ini? Nah, jadi dengan kegiatan ini, siswa diajak untuk memahami perbedaan pertumbuhan pada setiap perlakuan tersebut, membuktikan bahwa pertumbuhan tanaman kacang dipengaruhi oleh faktor tak hidup atau abiotik, yaitu air. Tidak hanya air saja yang akan mempengaruhi pertumbuhan organisme, tetapi juga terdapat komponen abiotik lainnya yang akan mempengaruhi pertumbuhan suatu organisme, misalnya cahaya, suhu, air, kelembaban udara, pH, dan salinitas. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekarang masuk kepada pembelajaran yang kedua, di mana pembelajaran yang kedua ini adalah perubahan pola persebaran organisme. Nah, untuk yang pertama yaitu deskripsi aktivitas modul. Pada aktivitas ini, siswa diajak untuk menganalisis data perubahan populasi kata hutan di sebuah kawasan lindung akibat peningkatan suhu rata-rata tahunan. Nah, data penelitian ini menunjukkan bahwa tren penurunan populasi kata seiring dengan kenaikan suhu. Pada aktivitas ini, siswa akan mempelajari bagaimana faktor abiotik seperti suhu dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu spesies, serta memahami dampak perubahan lingkungan terhadap ekosistem. Lanjut pada bagian deskripsi aktivitas penguatan numerasi. Nah, pada aktivitas ini mengintegrasikan kemampuan numerasi dengan cara menghitung persentase perubahan populasi kata, menghitung rata-rata perubahan populasi setiap periode 5 tahun, serta memprediksi populasi kata di masa depan jika tren perubahan berlanjut. Nah, siswa akan menggunakan operasi hitung sederhana seperti pengurangan, pembagian, persentase, dan menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik sederhana agar mudah untuk dianalisis. Nah, pada bagian ini, siswa diminta untuk yang pertama, menghitung persentase perubahan populasi kata dalam periode tertentu. Kemudian yang kedua, menentukan rata-rata perubahan jumlah populasi kata setiap 5 tahun. Kemudian yang ketiga, itu adalah memproyeksikan populasi kata di masa depan berdasarkan tren yang ada. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu masalah 2 yang ada pada deskripsi aktivitas penguatan numerasi untuk pembelajaran kedua, di mana pada masalah kedua ini membahas pengaruh suhu terhadap populasi katakutan. Nah, pada kegiatan atau masalah 2 ini nantinya diberikan tabel yang berisikan perubahan populasi kata hutan di sebuah kawasan lindung akibat peningkatan suhu rata-rata tahunan. Nah, ini adalah bentuk tabel yang disajikan di mana ada tahun, suhu rata-rata, dan populasi katak. Terlihat bahwa pada tahun 2010 itu dengan suhu 22,5 per tahunnya itu terdapat populasi katak yaitu 12.000 ekor.
pada tahun 2015 dengan suhu rata-rata tahunan 23,8 dengan populasi katak 9.600 ekor. Dan juga pada tahun 2020 itu dengan suhu rata-rata tahunan 25,1 itu terdapat populasi katak sekitar 7.200 ekor. Nah, selanjutnya nanti peserta didik itu dibimbing dan juga diarahkan untuk menjawab pertanyaan, di mana diberikan pertanyaan pertama yaitu berapa persen perubahan populasi katak dari tahun 2010 ke tahun 2020. Untuk pertanyaan kedua, hitunglah rata-rata perubahan jumlah populasi katak setiap 5 tahun dalam periode tersebut. Dan pertanyaan ketiga yaitu jika suhu terus meningkat dan populasi kembali berubah sebesar 20% dari tahun 2020, berapa populasi katak yang diperkirakan pada tahun 2025. Nah, dengan kegiatan ini, siswa itu diajak untuk memahami hubungan antara perubahan suhu dengan populasi katak hutan. Nah, data penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan suhu rata-rata tahunan itu berdampak pada penurunan populasi katak. Hal ini tuh membuktikan bahwa suhu sebagai salah satu faktor abiotik yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup organisme. Dan dalam hal ini itu adalah katak hutan. Kemudian ternyata tidak hanya suhu, faktor abiotik lain seperti cahaya, kelembapan, pH, dan ketersediaan air itu juga berperan penting dalam pertumbuhan dan keberlangsungan hidup suatu spesies. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya itu ada asesmen. Nah, di dalam asesmen itu ada yang pertama rubrik penilaian keterampilan numerasi. Nah, di sini ada keterampilan penalaran matematika, di mana itu yang pertama peserta didik memahami keterampilan matematika yang dibutuhkan. Yang kedua, peserta didik menggunakan strategi yang sesuai untuk menemukan jawaban pada aspek numerasi. Yang ketiga, peserta didik mencapai solusi yang benar. Dan terakhir, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana jawaban didapat. Nah, selanjutnya itu keterampilan penggunaan alat matematika. Nah, yang pertama itu peserta didik memilih alat yang sesuai dengan permasalahan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan alasan pemilihan alat. Yang ketiga, peserta didik menggunakan alat dengan sesuai. Yang keempat, peserta didik mendapatkan hasil penggunaan alat yang akurat dan tepat. Oke, selanjutnya itu ada rubrik penilaian sikap. Nah, pada penilaian sikap ini ya dinilai yang pertama, peserta didik memahami keterampilan matematika yang dibutuhkan. Yang kedua, peserta didik menggunakan strategi yang sesuai untuk menemukan jawaban pada aspek numerasi. Yang ketiga, peserta didik mencapai solusi yang benar. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana jawaban didapat. Yang terakhir, peserta didik segan dan sering mencari bantuan atau persetujuan untuk ide mereka atau kurangnya percaya diri. Selanjutnya yaitu penilaian diri peserta didik. Penilaian diri peserta didik ini juga ada di dalam asesmen, di mana pada penilaian diri peserta didik ini adalah penilaian untuk diri peserta didik, di mana nanti peserta didik itu diberikan satu kartu atau kertas yang berisikan perasaan-perasaan yang menggambarkan apa yang mereka rasakan selama melakukan kegiatan pembelajaran atau dalam mengerjakan tugas. Nah, nanti dalam kertas tersebut berisi perasaan seperti bahagia, sedih, mantap, bingung, tidak terlibat, antusias, bosan, tertarik, tertekan, mengantuk, puas, seru, khawatir, atau biasa aja. Nah, nanti untuk melakukan penilaian diri ini, peserta didik itu diminta untuk melingkari kata yang menggambarkan perasaan mereka selama melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam melingkari kata, peserta didik itu diperbolehkan untuk melingkari lebih dari satu kata, dan juga diperbolehkan untuk menuliskan tambahan kata atau tambahan perasaan yang mereka rasakan selama melakukan kegiatan pembelajaran. Mereka dapat menuliskannya di kotak-kotak kosong yang kotak-kotak kosong menambahkan apa yang mereka rasakan selama pembelajaran. Dan juga ada
penilaian peserta didik yang menggambarkan bagaimana perasaan mereka terkait tugas yang diberikan. Bagaimana bentuk tugas itu, apakah mereka merasa tugas yang diberikan itu menantang, sulit, membosankan, atau sama flat, sama seperti biasanya, atau mudah, atau bahkan soal itu berbeda, ataupun soal itu menarik. Nah, di situ peserta didik itu disuruh untuk menilai bagaimana bentuk tugas yang diberikan. Sama seperti cara penilaian diri terhadap apa yang mereka rasakan selama pembelajaran. Pada penilaian terhadap tugas yang diberikan ini, peserta didik itu juga diminta untuk melingkari mana perasaan yang melambangkan apa yang mereka rasakan terkait dengan tugas yang diberikan. Mungkin sekian dari saya terkait asesmen bagian penilaian diri peserta didik. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya yaitu refleksi. Untuk refleksi ini ada berbagai kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu lingkungan belajar. Nah, pada lingkungan belajar ini untuk refleksi yang pertama, seorang guru itu mampu mendorong siswa untuk aktif berdiskusi tentang isu lingkungan seperti populasi dan konservasi. Nah, guru itu bisa mengisi untuk ya atau tidak, kemudian ditambahkan catatan. Kemudian untuk lingkungan belajar selanjutnya yaitu guru menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi konsep ekologi dan pelestarian lingkungan. Kemudian yang ketiga, guru sudah mendorong pengambilan resiko dan menyelidiki krisis dalam pembelajaran numerasi. Lalu untuk kegiatan perencanaan itu yang pertama, guru menghubungkan materi ekologi dengan kehidupan sehari-hari. Lalu guru itu apakah dia sudah mampu memenuhi keragaman kemampuan siswa dengan menyediakan tugas berjenjang seperti presentasi atau eksperimen dan sebagainya. Lalu itu sesuai dengan kebutuhan numerasi peserta didik. Lalu next, untuk bagian kegiatan, guru sudah menentukan kebutuhan belajar peserta didik dalam numerasi untuk membantu perencanaan dan implementasi pengalaman belajar. Kemudian, guru sudah menanamkan cara berpikir dan bekerja secara praktis dalam pengalaman belajar numerasi. Lalu yang ketiga, itu guru merencanakan penilaian autentik seperti proyek pelestarian lingkungan atau pembuatan infografis. Next. Nah, untuk pada kegiatan pelaksanaan, itu guru sudah menunjukkan berbagai strategi pengajaran yang efektif untuk pembelajaran numerasi. Lalu, apakah guru sudah memanfaatkan representasi visual seperti diagram rantai makanan, atau daur geokimia untuk memudahkan pemahaman. Lalu yang ketiga, apakah guru sudah mengurutkan materi secara logis, mulai dari konsep ekosistem hingga upaya pelestariannya. Lalu yang terakhir, pada bagian pelaksanaan ini adalah guru sudah menunjukkan kemampuan untuk memaknakan ilmu pengetahuan alam dan memodelkan pemikiran dan penalarannya. Oke, next. Yang terakhir yaitu untuk refleksi pada kegiatan penilaian. Yang pertama, apakah guru sudah memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk menunjukkan pemahaman numerasi mereka. Kemudian yang kedua, apakah guru sudah mengumpulkan dan menggunakan berbagai sumber bukti yang sahih untuk membuat penilaian tentang pembelajaran numerasi pada peserta didik. Nah, itulah refleksi pada materi kita kali ini. Next. Untuk bagian glosarium, itu ada yang pertama abiotik, di mana abiotik itu adalah komponen tak hidup dalam ekosistem seperti air, tanah, cahaya, atau matahari, dan sebagainya. Kemudian ada biodiversitas, yaitu keanekaragaman makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Lalu daur geokimia, yaitu siklus unsur kimia antara komponen biotik dan abiotik. Lalu untuk ekosistem itu interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya dalam suatu wilayah. Kemudian untuk habitat itu tempat hidup alami suatu organisme. Lalu untuk konservasi itu upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan dari kerusakan. Untuk polutan itu zat pencemaran yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Kemudian produsen, yang mana organisme tumbuhan penghasil makanan melalui fotosintesis. Kemudian rantai makanan, yaitu aliran energi dari produsen ke konsumen dalam ekosistem. Yang terakhir yaitu ada simbiosis, di mana hubungan antar organisme itu bisa aja mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.